Salam. Shalom. Puji Tuhan, para pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada, kita boleh bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Para penulis sudah hadir, mari kita mulai diskusi ini dengan doa. Kita minta Pak Tobing membuka dalam doa. Silakan Pak Kita Tobing. berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersama pemirsa The Safe Ministry datang menghadap hadirat Tuhan, rendahkan diri kami, memohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk mengungkapkan kebenaran yang akan kami pelajari. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui kami, Tuhan yang menghisapkan pelajaran ini, Tuhan yang mengungkapkan agar pemahaman kami akan Engkau semakin nyata, benar, dan kami tidak disesatkan oleh setan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Para pemirsa The Safe Ministry, ada topik yang cukup luar biasa yang kita akan bahas kali ini, yaitu pengharapan yang tak dapat dihancurkan. Cukup panjang Pak Tobing ini judulnya, tapi ada kata inti yaitu pengharapan. Silakan Pak Tobing, kira-kira apa yang mau kita bahas kali ini? Silakan. Baik, pemirsa The Safe Ministry, judul yang sangat menjanjikan bagi kita minggu ini. Kita punya pengharapan yang tidak bisa dihancurkan. Tetapi nanti kita akan lihat apakah seindah itu ya jalan kehidupan kita nanti ya Pak Darwis. Ya, kalau kita lihat di ayat hafalan di Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi ayat hafalan ini sangat nyata menunjukkan pengharapan ini ditulis ya, ini tidak mengecewakan. Siapa itu? Ya, atau karena apa? Karena kasih Allah. Pak Darwis, kalau seandainya kita di gereja, ya semua yang hadir di gereja itu senyum, senang semua. Ya, oleh karena makmur hidupnya, mudah kita memahami, oh indahnya punya pengharapan dengan Allah. Tetapi ketika ada saudara kita atau ketika kita datang ke gereja dengan beban kesusahan kita, dengan kesulitan hidup kita, ya mungkin persoalan keuangan, persoalan anak, persoalan keluarga, persoalan kesehatan, persoalan pilihan hidup dan lain-lain. Ketika seorang pendeta atau pengkhotbah dari depan mengatakan, oh Allah kita baik, Allah kita begini. Tidak mudah Pak Darwis. Ya tidak mudah mendapatkan gambaran, oh Allah adalah sumber pengharapan. Tidak mudah itu Pak Darwis. Tapi kita akan lihat dalam satu minggu ini. Bagaimana apakah Allah benar-benar sebagai sumber pengharapan yang tidak bisa dihancurkan itu. Bagaimana kita berharap di tengah kesulitan. Lalu apakah Allah selalu memberikan hal yang baik-baik saja ke dalam hidup kita? Kita akan lihat nanti Pak Darwis, para panelis akan menjelaskan satu persatu. Ya, kita harapkan kita minta Roh Kudus Tuhan yang memimpin kita agar kita benar-benar mendapatkan gambaran siapa dan bagaimana sesungguhnya berharap agar kita tidak dihancurkan pengharapan kita. Demikian Pak Darwis pengantar bagi kita. Baik Pak Tobing, kita akan lanjut dengan gambaran besar. Apa ini dimaksud gambaran besar Pak Tobing? Silakan Pak Tobing. Baik Pak Darwis. Jadi kadangkala Pak Darwis, kita manusia berdosa ini terlalu sempit kacamata pandangan pikiran kita ini untuk melihat kehidupan kita. Ya, ada saudari kita Ibu Wit dari Lampung ya mengatakan, ya bisa saja mungkin Ibu Wit dari Lampung mengatakan, oh saya sudah sekolah, saya belajar banyak, bisa saja ya. Atau mungkin Pak D. Adelino Istiono dari Gereja Kartosuro ya mengatakan, oh saya sudah senior, saya sudah banyak pengalaman. Tetapi kacamata kita, cakrawala keimanan kita ini sangat sedikit untuk memahami bagaimana mengetahui gambaran besar cara kerja Allah kepada kita. Di pelajaran hari Minggu ini Pak Darwis ditunjukkan bagaimana Habakuk itu dihadapkan kepada rahasia yang sulit sekali. Rahasia hidup yang sulit sekali. Pada waktu Israel sudah ditawan oleh bangsa Asyur, Pak Darwis, dari sekian bangsa yang paling kejam kalau menawan itu, salah satu itu adalah Asyur Pak Darwis.
nggak tanggung-tanggung kalau Asyur. Selain Asyur, Babylon. Tuhan katakan kepada Habakuk, ya dia bilang, aku Allah berjanji bahwa yang lebih buruk akan datang. Loh, siapa itu yang lebih buruk? Dikasih lagi orang Israel untuk ditawan oleh Babylon, bangsa Babel yang besar itu. Lalu mungkin kita orang yang tadinya yang kita berharap kepada Tuhan, kalau kita ikut Tuhan itu akan baik-baik semuanya. Loh, kenapa Tuhan sudah melihat Israel ditawan Asyur, bukannya diselamatkan, malah dikasih lagi Babel yang lebih buruk lagi, yang lebih ganas lagi. Tapi apa pelajaran yang sedang ditunjukkan kepada kita? Apakah Habakuk mengutuki Allah? Apakah Habakuk meninggalkan Allah, Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry? Habakuk mencoba memahami bagaimana Allah memberi gambar di kemudian hari. Habakuk percaya pasti ada rencana keselamatan yang Tuhan sedang kerjakan melalui hal yang lebih buruk ini. Dan luar biasanya Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry, oleh karena Habakuk berusaha pasrah mengikuti gambaran, mengikuti cara pikir dan cara kerja Allah. Akhirnya apa? Di tengah kesulitan yang sangat besar, sudah ditawan oleh Asyur, dihajar lagi oleh Babel. Tapi apa? Habakuk mampu memberikan puji-pujian walaupun bangsa Israel sedang di dalam kesulitan. Pemirsa Safe Ministry, ini pengantar ya pelajaran pertama di hari Minggu ini. Sudah bisa kita bayangkan betapa tidak mudahnya memahami siapa itu Allah. Betapa tidak mudahnya memahami cara kerja Allah. Melalui pelajaran Habakuk ini, kita coba melihat bagaimana cara kerja Allah memberikan gambaran yang besar mengenai rencana keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Demikian Pak Darwis. Baik Pak Tobing, mungkin saja pemirsa kita seperti Ibu Lydia Hetaria Padmasana, ya Pak Tobing ya, dan juga Ibu Sri Wahyuni bisa saja mungkin bertanya, apa yang dapat kita lakukan agar tetap berharap pada rencana keselamatan walaupun kita mengalami kesulitan pada saat ini, Pak Tobing. Silakan Pak Tobing. Sama seperti Habakuk, dia tahu dia tidak siapa-siapa di hadapan Allah. Dan dia tahu, dia yakin sekali Allah itu adalah Allah yang selalu merencanakan hal yang baik baginya. Walaupun pada saat itu terlihat seolah-olah kok semakin buruk keadaan. Tetapi ketika dia menyerahkan pengharapannya sesungguhnya kepada cara kerja Allah, Habakuk mampu bersyukur. Sama seperti kita. Apa yang kita lakukan supaya tetap berharap pada rencana keselamatan walau kita dalam keadaan sulit. Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry, sudahlah, kita ini bukan siapa-siapa. Allah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Kalau kesulitan itu sedang kita hadapi dan kita sudah meyakini dan berusaha melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan, tapi tetap sulit keadaan kita. Percayalah bahwa Allah sedang mengerjakan keselamatan kita. Bahwa Allah sedang mengerjakan skenario-nya Allah kepada kita agar kita selamat. Maka apa yang perlu kita lakukan? Hanya berserah Pak Darwis, berserah. Jangan gunakan kepintaran kita saja. Hanya berserah. Kita diminta untuk belajar, menyelidiki firman Tuhan, berdoa, bertekun. Tetapi jangan melakukan tindakan apapun sesuai dengan keputusan kita. Tapi ikuti apa yang Tuhan katakan melalui petunjuk firman-Nya. Demikian Pak. Baik Pak Tobing, saya mau beralih ke Pak Fajar ini. Ini perlu penjelasan ini Pak. Siapa Bapak kita itu? Silakan Pak Fajar. Baik pemirsa The Safe Ministry ya. Tentunya penting bagi kita untuk mengetahui siapa sih Allah Bapa kita yang patut kita sembah ya. Penting bagi kita semuanya mengetahui tentang kebesaran, keberadaan Allah itu sendiri. Nah, pelajaran pada hari Senin ini mencoba mengingatkan kepada kita semuanya, khususnya bagi pemirsa The Safe Ministry, bahwa ada satu contoh, yaitu Ayub. Kita tahu bahwa Ayub itu adalah umat Tuhan yang begitu saleh ya, bertekun, beriman kepada Tuhan. Namun, dengan ketekunan, kesalehan ini, justru Allah Bapa yang ada di surga itu mengizinkan untuk setan mencobai dia. Bayangkan ya,
bagaimana ya anak-anaknya, kemudian harta bendanya harus lenyap, kemudian dia harus menderita sakit ya, sakit kusta yang berkepanjangan. Bahkan yang paling ekstrim lagi adalah istrinya maupun sahabat-sahabatnya. Apa yang sudah kamu lakukan? Karena apa? Begitu menderita sekali apa yang harus dirasakan oleh Ayub ini. Bahkan tidak tahan lagi, karena tidak tahan lagi, istrinya menyarankan, udah kutukilah Bapak kita, kutukilah. Bahkan mungkin dari sahabat-sahabatnya menuduh ini pencobaan ini terjadi pada kamu Ayub karena kamu memiliki satu dosa, memiliki satu dosa. Kurang apa lagi ya? Ayub ini itu saleh. Dia tidak mengakui apa yang saya lakukan, saya tidak melakukan apa. Tapi pelajaran daripada Ayub ini, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tidak pernah menyalahkan Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri dia memberikan satu pertanyaan, 60 pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Nah sekarang apa yang dilakukan oleh Ayub? Ya sudah, Ayub dia katakan bahwa siapalah saya ini? Saya adalah manusia yang hina. Ya sudah, kita menurut saja apa yang Tuhan inginkan ya. Pasrah tadi ya, seperti yang dijelaskan oleh panelis saudara Elvin ya. Pasrah gitu ya. Pelajaran ini sangat penting bagi kita. Pada waktu kita mungkin mengalami satu pencobaan yang seberat Ayub yang rasakan, mungkin yang kita lakukan ya sudah, apa sih kita sebagai manusia? Karena Allah Bapa kita itu Allah yang memiliki satu kuasa yang luar biasa. Kita tidak mampu mengintervensi dia. Yang kita lakukan adalah kita hanya mengharapkan kebaikan daripada Tuhan. Kemudian, selain daripada kebaikan, kita hanya berserah memiliki satu pengharapan yang nantinya ada satu pengharapan yang akan diberikan oleh Tuhan. Tuhan akan bekerja di balik segala sesuatu. Inilah yang kita pegang. Fajar, Demikian, ini Pak Karis. saya pemikiran untuk kehidupan Pak, mungkin mewakili keluarga kelas KS, Iya, keluarga besar KS, ya. Dan juga Ibu Judi Citinjak yang selalu memberi komentar di YouTube kita Pak. iya, puji Tuhan. Apa ya Pak yang apa Pak Fajar yang dapat kita lakukan ya? Pengetahuan kita sangat terbatas. Dalam pengharapan masa depan ini kita boleh bertahan Pak. Ya ini mungkin bisa Pak Fajar kasih masukan. Silakan Pak. Ya, kita sebagai manusia tentunya kadang sulit untuk memahami dan mengerti cara kerja Tuhan ini ya. Namun melalui pelajaran ini kita diingatkan bahwa cara kerja daripada Tuhan itu sangat begitu misterius. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya kita tetap bertahan di dalam pengharapan masa depan yang penuh harap gitu ya. Karena mungkin ya keterbatasan kita tentang pengetahuan kita tentang Allah, memahami cara kerja yang Allah, tapi dengan sikap kepasrahan yang sungguh-sungguh kita kembangkan bahwa kita membiarkan bahwa Tuhan akan bekerja di balik segala sesuatu, di balik dari penderitaan yang harus kita alami, kita melihat bahwa Tuhan masih memegang kontrol, memegang kendali kehidupan kita, dan kita memiliki satu pengharapan yang penuh. Itulah yang akan menguatkan iman kita. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang mengetahui segala masa depan kita. Kepada siapa lagi Pak Darwis? Kepada siapa lagi pemirsa The Safe Ministry kita harus bergantung sepenuhnya kepada Dia yang benar-benar bisa mengetahui, mengendalikan segala kehidupan di atas dunia ini. Hanya kepada Tuhan Allah kita. Oleh karena itu, ya sudahlah. Kita pasrah betul-betul kepada Tuhan, kepada siapa kita meminta pertolongan, kita ikuti alur daripada Tuhan, biarlah Dia bekerja di balik segala sesuatu. Dia bekerja di balik kesulitan yang barangkali ada di dalam kehidupan kita ini. Makasih Pak Ada. Baik Pak Fajar, saya mau beralih kembali ke Pak Tobing ini. Hadirat Bapa kita. Silakan Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, ada satu kalimat mengatakan begini dalam pelajaran kita. Ketika Allah tampak jauh, siapa yang berpindah? Ketika masalah datang, kita menganggap bahwa Allah telah meninggalkan kita. Padahal yang benar bahwa Allah tidak pergi kemanapun. Nah, hanya pertanyaannya Pak Darwis, kalimat ini mudah dipahami ya, Saudari Presilia Maisada, Saudara Revi Poluakan, mudah kita memahami waktu kita happy-happy, senang-senang,
Apalagi ketika makan-makan lagi ada lagu Happy Birthday to you, habis itu kita makan-makan enak. Oh, Tuhan itu ada hadir, Tuhan itu hadir. Tapi bagaimana ya Ibu Selfiramu ya, ketika keluarga ya suami atau anak sakit berpuluh tahun. Bagaimana Ibu Teti Sitompul kalau ketika kita kesulitan dalam keuangan. Bagaimana Pak Robert Lumintaintang dan Saudari Amel Natalia ketika kita misalnya kehilangan pekerjaan. Mampukah kita mengatakan, oh Allah hadir di sini, Bapak hadir di sini. Mampukah kita mengatakan seperti itu? Bangsa Israel sendiri butuh waktu lama untuk memahami hadirat Allah. Butuh waktu lama. Sudah berpuluh tahun pun Allah menyertai mereka di dalam perjalanan ke tanah Kanaan. Mereka tidak sadar juga kalau Allah bersama mereka. Ya, tiang api, tiang awan diberikan, mereka tidak sadar juga bahwa Allah itu sudah hadir. Karena apa? Mereka melihat kalau Allah hadir, kenapa kami harus tersiksa di padang gurun ini? Kenapa kami harus kesulitan air? Kenapa kami harus kesulitan makanan? Itulah juga gambaran yang kita hadapi sekarang. Ya, mungkin ya ketika kita susah datang ke gereja, pendeta berkhotbah, oh Tuhan memegang kita walaupun pandemi begini-begini. Dalam hati kita marah. Pendeta tidak tahukah bahwa saya kehilangan pekerjaan? Hadirkah Allah dalam kondisi seperti ini? Benarkah Bapa kita hadir di sini? Yesaya memberikan satu pelajaran yang luar biasa bagi kita. Kalau kita baca Yesaya 41 ya ayat 8 sampai 14 ya, terutama di ayat 13. Apa alasan bagi kita untuk kita tetap berharap, Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry? Apa alasan? Ya, sekian kesulitan yang dipaparkan oleh Yesaya di situ. Ayat 13 mengatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Pak Darwis, pemirsa The Safe Ministry, Bapak Waminton Raja Guguk, ya siapapun kita semua yang selalu setia dengan pelajaran-pelajaran kita ini. Pertama sekali, agar kita tidak takut, kita harus yakin bahwa Allah kita adalah Bapa kita. Allah kita, Allah yang pegang kendali. Kalau kita tidak meyakini bahwa Allah yang pegang kendali, isi hidup kita ini hanya ketakutan, ketakutan, dan ketakutan, dan ketakutan. Cara kerja Allah luar biasa, tidak bisa kita selami. Ayub baik saja, tadi sudah dijelaskan oleh panelis Saudara Fajar. Ayub baik-baik saja, dia setia, Tuhan kasih, Tuhan suruh Lucifer untuk ngerjain Ayub. Mungkin kita selama ini sudah banyak berbuat kesalahan, lalu kita sekarang mengalami kesusahan, lalu kita bilang, mana Tuhan? Kata saya sudah baik sekarang, tapi kita lupa. Bisa saja kita dulu jahat di hadapan Tuhan. Pemirsa The Safe Ministry, inilah perlunya kita mengenali, perlunya kita mengetahui siapa Allah kita ini. Dan ketika kita mengenali, kita yakin apakah kita senang, apakah kita susah, semua itu adalah cara Allah untuk menunjukkan kehadiran Dia kepada kita. Dia mau lihat kita, apakah kita tetap mengakui Dia sebagai Bapa kita. Demikian Pak Darwis. Baik Pak Tobing, ini aplikasi dalam kehidupan. Bisa saja pertanyaan ini datang dari Pak Gibri Daungkil dari Sabah, ataupun dari Global Ministry. Ya, bagaimana Pak kita meyakinkan diri kita bahwa Allah tetap bersama kita walaupun penderitaan yang lagi kita hadapi ini sangat-sangat sulit, Pak. Sahabat kita Pak Darwis, Bapak Jujur Purba dari Balikpapan, seorang pengusaha muda, dia punya usaha toko bangunan. Dia memberi kesaksian beberapa waktu yang lalu, betapa dalam kondisi sulit, tapi Tuhan memberi jalan keluar. Mengapa? Mengapa dia menyadari hal seperti itu? Dia pasrahkan, dia serahkan hidupnya, dia benar-benar menyerahkan sesungguhnya, tetapi menyerahkan dengan cara apa? Dia mencoba mengikuti, mengusahakan apa yang Tuhan mau. Tuhan minta kita sebagai umat beragama harus buat seperti ini, buat seperti ini, buat seperti ini. Dia ikuti. Pada mulanya pandemi itu kelihatannya sulit sekali, tapi lama-kelamaan Tuhan buka jalan.
Tuhan buka jalan Pak Darwis. Tuhan buka jalan dan dia benar-benar di dalam kepasarannya itu dia tetap mengikuti, dia setia kepada Tuhan. Dan akhirnya apa? Berkat di luar dugaan dia, Tuhan limpahkan. Dan dia berkomitmen Pak Darwis untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan. Menjadi saluran berkat Tuhan untuk membantu pekerjaan Tuhan di Balikpapan. Saya yakin pemirsa The Safe Ministry yang lain juga, kita bisa mengalami pengalaman rohani seperti itu. Ketika kita dalam keadaan sulit, kita tetap mengakui bahwa Allah lah yang memegang kendali. Sama seperti sahabat kita Bapak Jujur Purba di Balikpapan. Demikian Pak. Baik Pak Tobing, saya beralih ke Pak Fajar dulu ini. Rencana Iya, Pak. Bapak kita untuk kita, apa nih rencana Bapak kita untuk kita? Silakan Pak Fajar. Patut memang kita memahami ya rencana Bapa kita yang ada di surga. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kita semuanya. Apa maksud dari semuanya ini harus berlaku dan terjadi dalam kehidupan kita. Kita kasih contoh bahwa bangsa Yehuda harus ditawan oleh kerajaan Babel. Dan mereka dibawa ke pembuangan di kerajaan Babylon yang dipimpin oleh Nebukadnezar ini. Sangat begitu menderita. Mereka harus meninggalkan Yerusalem. Mereka harus berpisah dengan orang-orang yang dikasihnya. Dan hanya orang-orang yang produktif saja yang dibawa ke Babylon. Nah, kalau kita lihat bagaimana Yeremia menuliskan surat kepada saudara-saudaranya di dalam Mazmur 137 ayat 1. Bagaimana dia mengungkapkan ya, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Bagaimana ungkapan kesedihan daripada Yeremia. Namun di balik semuanya ini, di balik kesulitan yang harus dialami oleh kerajaan Yehuda ini, ada satu pengharapan Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry. Mari kita coba membahas satu persatu ya, mengenai ada 3 sumber pengharapan yang mana kita tidak perlu berputus asa. Yang pertama, Allah memberitahu bahwa pembuangan ke Babel ini sesuai dengan perkataan atau firman Tuhan daripada Allah sendiri. Tangan Allah selalu menyertai mereka. Ini merupakan satu jaminan bahwa tangan Allah menyertai mereka. Yang kemudian kedua, sumber pengharapan ini. Allah dapat bekerja dalam kesulitan mereka dan tetap berusaha melakukan kesejahteraan dan tetaplah berdoa. Inilah satu gambaran saran bahwa kita tidak perlu putus asa menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Kita melihat bagaimana bahwa Allah masih tetap mengendalikan segala sesuatu, bahwa Allah masih tetap memberikan satu kesejahteraan agar kita tetap berdoa bergantung seluruhnya kepada Dia. Dan yang ketiga, yang terakhir ini, Allah akan mengakhiri pengasingan mereka di Babel pada waktunya. Allah akan menempati janjinya. Dan kita tahu 70 tahun mereka dibuang di Babilonia dan akhirnya mereka dikembalikan ke Yerusalem. Tuhan memiliki satu waktu yang indah. Dan ini yang perlu kita pahami. Jadi rencana kita, rencana Bapa kita mesti harus tetap bersabar. Tuhan, kapan saya harus bisa melewati ini semuanya? Segala sesuatu, bahkan waktu adalah milik Tuhan. Jadi pada waktu Tuhan akan menentukan, inilah saatnya kamu nanti akan diangkat oleh Tuhan. Inilah saatnya bahwa engkau akan mendapatkan satu berkah yang begitu berlimpah. Seperti tadi kesaksian dari saudara kita yang ada di Balikpapan. Luar biasa sekali. Tuhan memiliki satu waktu yang tepat. Bagi kita serahkan waktu kita karena apa? Kita masih tetap memiliki pengharapan yang tidak dapat dihancurkan. Hanya satu yang menjadi pegangan kita, Tuhan Allah sendiri. Bila mana kita tahu bahwa rencana Dia sangat begitu bagus, pegang Dia. Sehingga kita akan tetap bertahan sampai dengan kesudahannya. Demikian Pak Darwis. Baik Pak Fajar, ini dalam hal aplikasi dalam kehidupan. Mungkin saya bisa mewakili Ibu Gilian dari Sorong, Pak Fajar, dan juga ini ada Pak Yefta Abineno. Ya. Mungkin pertanyaannya apa sih Pak yang kita buat ya Pak, supaya janji-janji Allah tetap kita ingat dalam kehidupan kita yang mungkin sulit. Silakan Pak. Baik, mungkin barangkali ini pertanyaan juga dari saudara kita Pak Kasim Salama ya. Ini
Apa yang kita buat agar selalu kita mengingat janji-janji Allah dalam kehidupan sekarang ini. Ada satu ungkapan yang bagus sekali nih Pak Darus dan pemirsa The Safe Ministry. Kita tidak perlu takut menghadapi hari esok, kecuali kita akan lupa akan pimpinan Tuhan pada masa lalu. Kalau kita sudah pernah merasakan bagaimana Tuhan pernah memimpin kehidupan kita pada masa lalu, mengapa kita harus takut menghadapi hari esok? Kita selalu ingat janji-janji daripada Tuhan. Itulah yang menguatkan kita. Kita tetap berpegang kepada janji Tuhan. Pengharapan yang satu-satunya hanya datang daripada Dia. Karena Tuhan adalah satu kealahan Tuhan yang begitu mutlak. Waktu yang sangat tepat bagi kita adalah milik daripada Tuhan. Kapan kita akan diangkat, kapan kita harus mengalami kesulitan ini untuk membentuk karakter kita menjadi seperti karakter daripada Kristus. Jadi bagi kita, apa yang selalu mengingat, cobalah ingat akan penyertaan Tuhan pada masa lalu. Inilah yang menguatkan kita, sehingga kita tidak pernah takut menghadapi hari esok. Demikian Pak Daris. Baik Pak Fajar, kita akan lanjut ini mengenai disiplin Bapak kita. Wah, ini ada disiplin dari Bapak kita. Silakan Pak Fajar. Iya, puji Tuhan. Tentunya pada waktu kita membahas disiplin Bapak kita ini berkaitan dengan sekolah iman ya. Tentunya kita semuanya dalam kehidupan kita di atas dunia ini kita bersekolah, sekolah iman. Dan di sekolah itu kita akan dididik mengenai kedisiplinan. Pada waktu kita bersekolah, tentunya kan kita menghadapi satu ujian atau ulangan. Kita harus diuji apakah memang betul selama kita bersekolah ini kita memahami pelajaran-pelajaran yang bisa kita serap atau tidak. Oleh karena itu perlu ada satu ujian yang untuk meyakinkan bahwa kita akan melewati itu, kita lolos daripada ujian ini dengan nilai yang terbaik sesuai dengan diharapkan oleh kita maupun mungkin orang tua kita. Nah, demikian juga Pak Daris. Pada waktu kita menghadapi sekolah kehidupan di atas dunia ini, dan kita belajar bagaimana kita mengenal Tuhan, kemudian bagaimana Tuhan itu memberikan satu ujian-ujian, mengizinkan ujian, pencobaan itu ada dalam diri kita, supaya kita itu betul-betul memahami karakter daripada Tuhan. Kemudian bagaimana kita bisa menyikapi bagaimana Tuhan kalau hal ini terjadi, bagaimana sikap kita? Bagaimana kita melihat satu persoalan, satu masalah itu dengan kacamata kita sendiri yang kita kombinasikan dengan pemahaman kita kepada Tuhan. Disiplin yang baik melalui sekolah iman kita akan membentuk karakter kita menjadi karakter seperti Kristus. Jadi Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry perlu bagi kita untuk mendisiplinkan diri kita itu sendiri supaya kita bisa memiliki satu pemahaman dan bagaimana kita bisa menyikapi pencobaan dan rintangan ini kita sikapi dengan cara yang sangat cerdas. Demikian Pak. Baik Pak Fajar, ini aplikasi dalam kehidupan dan mungkin bisa saja pertanyaan ini mewakili Ibu Mary Losot dari Sabah. Wow. Dari Sabah ya, sudah kita. Juga Saudari Nan Panauhe, luar biasa ini selalu memberikan komentar di dalam YouTube kita. Apa yang dapat kita buat Pak agar iman percaya kita justru semakin kuat dalam menghadapi kesulitan dan pencobaan? Silakan Pak. Baik, apa sih yang mesti harus kita buat agar iman percaya kita semakin kuat dalam menghadapi kesulitan dalam pencobaan? Tentunya Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Sabah, Malaysia, dan di Indonesia Timur, tentunya kita harus memahami kalau kita memahami pencobaan dan rintangan itu diizinkan oleh Tuhan, itu berlaku di dalam kehidupan kita, tentunya tujuannya untuk mendisiplin kita, supaya kita tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Untuk karakter kita itu bisa terbentuk sesuai dengan karakter daripada Kristus. Dan jangan lupa bahwa ada satu pengharapan, keyakinan yang sangat penuh bahwa satu-satunya pertolongan itu datangnya daripada Tuhan, sehingga bila mana pengharapan ini yang kita pegang dengan teguh ini tidak dapat dihancurkan dengan berbagai pencobaan dan kesulitan kita selama di atas dunia ini. Jadi itu bagi kita
tetap berpegang kepada pengharapan bahwa ada satu tempat, satu perhentian yang disediakan oleh Tuhan. Tentunya kerajaan surga ya kan. Kita akan memasuki di kerajaan surga yang disediakan oleh Tuhan Allah sendiri. Bila mana kita memegang ujung daripada pengharapan yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun, meskipun rintangan pencobaan itu berlaku atas kehidupan kita, maka kita akan dimampukan untuk tetap bertahan sampai dengan kesudahannya. Demikian Pak Daris. Baik Pak Fajar. Pemirsa The Save Ministry di Den Haag, di Darwin, di Indonesia Timur, di NTT, semuanya pemirsa kami yang setia. Tidak terasa diskusi kita akan berakhir dan kita minta Pak Tobing untuk memberikan konklusi maupun kata penutup dari diskusi kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Pemirsa The Save Ministry, siapakah di antara kita manusia yang tidak pernah kecewa? Ketika kita masih jahat, lalu kita mengalami persoalan-persoalan hidup, kita kecewa mungkin dalam pengertian kita sebagai orang awam, oh wajar saja karena kita masih jahat. Tetapi ketika kita sudah berusaha mengikut Tuhan, tapi hidup kita semakin sulit, ya wajarkah kita kecewa? Wajarkah kita juga masih menghadapi kesulitan hidup? Pelajaran-pelajaran di Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa perlunya berpengharapan kepada Allah yang tidak dapat dihancurkan itu. Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Tidak banyak air hidup yang seperti Yusuf. Walaupun dia 13 tahun dalam penjara, tapi dia akhirnya menerima upah, dia sebagai orang penting di Mesir. Tapi siapa yang menduga ya bahwa Petrus yang luar biasa itu harus disalibkan terbalik. Yesus yang sudah melayani, berbuat banyak, menyembuhkan orang banyak, harus mati disalib. Daniel sendiri harus dimasukkan ke lubang singa. Sahabat-sahabat Daniel 3 orang, Sadrak, Mesak, Abednego, dia mempertahankan untuk tidak menyembah dewanya Nebukadnezar, tapi tetap juga dia menjalani hukuman. Banyak yang lain, contoh-contoh yang lain yang sudah sangat setia mempertahankan, tetapi mereka harus memikul banyak penderitaan. Ayub yang begitu baik, yang begitu setia, dicabut semua ya hal-hal yang menyenangkan dari dia. Anaknya hilang, istri mengutuki, harta semua hilang. Pemirsa The Save Ministry, mengikut Tuhan itu bukan masalah mau hidup nyaman, dapat berkat materi seperti yang di dalam ukuran dunia, tapi kesejahteraan dan kenyamanan rohani, kenyamanan pikiran. Oleh karena kita tetap di dalam Tuhan, apakah kita sedang banyak berkat, apakah kita sedang menghadapi kesulitan, apakah kita sedang banyak teman didatangi oleh banyak orang, apakah kita sedang ditinggalkan oleh teman-teman kita, tetapi selama kita berpengharapan kepada Tuhan, tidak ada kesulitan yang terasa. Oleh karena Tuhan yang memegang tangan kanan kita. Kalau kita percaya Allah yang mengendalikan semuanya, maka kita akan merasakan kedamaian. Pemirsa The Save Ministry, mari kita berdoa kepada Tuhan. Karena malaikat-malaikat di surga pun bergumul berdoa untuk keselamatan kita. Biarlah kita pun juga berdoa bergumul untuk keselamatan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pak Fajar, terima kasih Pak Tobing. Luar biasa berdiskusi kita kali ini. Dan kepada para pemirsa kami dimanapun berada, kami berharap ada inspirasi baru yang boleh membuat kita bertahan dalam iman percaya kita. Kita akan tutup dengan doa, kita minta Pak Fajar untuk memimpin dalam doa. Baik, kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas pelajaran yang luar biasa, pelajaran satu kehidupan di atas dunia ini. Meskipun kami menyadari kami sangat sulit untuk memahami cara kerja Tuhan, mengizinkan semua ujian dan pencobaan-cobaan itu berlaku dalam kehidupan kami. Namun kami yakin percaya Tuhan memiliki satu
penyertaan kepada kami semuanya, sehingga kami dapat mampu melewati ini semuanya. Tuhan, berikan kami kemampuan untuk memahami akan cara kerja Tuhan. Dan bagaimana kami berikan kemampuan untuk menyingkapi pencobaan-pencobaan itu hadir dalam kehidupan kami. Dan berikan kami kemampuan untuk melewati ini semuanya. Dan izinkan kami dapat berpegang kepada pengharapan. Hanya kepada Engkau saja satu-satunya sumber pertolongan. Memberkati seluruh pemirsa The Safe Ministry, supaya kami dapat boleh bertahan sampai dengan kesudahannya, dan kami bersama-sama diangkat ke dalam kerajaan surga. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi kepada pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada, terima kasih atas partisipasinya. Dan terima kasih juga kepada produser kami, Bapak Simon Gumanti. Salam. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati.